Mohon maaf orang-orang yang posisinya jauh dari kota Madinah merindukan Madinah. Merindukan bercita-cita bertemu dan silaturrahim keluarga Madinah dan ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi berbeda pendapat antara ulama mana yang lebih mulia, Makkah atau Madinah. Dan sampai sekarang belum ada ijma' ulama Makkah lebih mulia dari Madinah. Tetapi dengan perbedaan itu saya tidak perlu bahas. Saya lahir besar di kota Madinah dan selalu saya berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Gimana caranya saya mati syahid dan dimakamkan di Madinah sedangkan saya berada di Indonesia? Mohon maaf, itu bukan urusan kalian, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika berdoa, orang banyak menegur Amirul Mukminin Umar bin Khattab, gimana mau mati syahid sedangkan lapangan atau perang berada di kota yang jauh, posisinya jihad berada di kota yang jauh, sedangkan Madinah aman, tidak ada perang, tidak ada musuh, gimana mau mati syahid? Kata beliau, itu permintaan aku sama Allah dan Allah yang urus. Ternyata Allah kabulkan karena doanya yang ikhlas dan jujur. Mati syahid dan di mana? Di mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi imam salat subuh dan ketika ditusuk dan dia pingsan dan dibawa ke rumahnya dan dilanjutkan oleh Imam Abdurrahman bin Auf mengimami salatnya dan selesaikan salat. Ketika Umar Khattab sadar, dia tidak pernah bertanya siapa yang menusuk aku, siapa yang berbuat macam ini. Dia pertama ketika sadar, dia cuma tanya, asallal muslimun, apakah mereka sudah selesai salatnya? Coba bayangkan, dia lagi ditusuk menghadapi tantangan yang berat, bisa mengakibatkan dia mati, tapi dia masih fikirkan salatnya. Aku tidak heran kalau Umar Khattab seperti ini karena gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia min madrasat Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta Rasul, cinta enggak Rasul? Yang benar? Benar. Tahu enggak kira-kira bukti cinta Rasul itu kapan bisa terlihat? Ketika menghadapi ujian. Kalau sekarang Bapak, Ibu dan semua jamaah pemuda-pemudi ini lagi santai, lagi enak, rileks, tidak ada tekanan dan tidak bisa terbukti cintaan kita kepada Nabi Muhammad kecuali ketika kita tertekan dengan ujian. Ketika kita menghadapi tantangan dan ujian yang barangkali menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, baru akan terlihat apakah kita cinta atau tidak. Apakah kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi kehinaan, menghadapi kecelakaan, menghadapi musibah, menghadapi tantangan dan orang memusuhi kita. Apakah kita mampu menghadapinya dengan akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah? Orang tidak bisa dikatakan dia mulia akhlaknya sedangkan dia duduk manis di rumahnya. Orang tidak bisa dikatakan mulia akhlaknya ketika dia lagi bersama teman biasa-biasa bermain. Tapi kapan dilihat akhlaknya mulia atau tidak? Ketika tertekan dengan musibah atau ujian. Pertanyaan saya jamaah sekalian, pernah enggak seumur hidupmu sampai titik ini, pernah enggak ada orang buang kotoran unta di atas kepalamu ketika lagi sujud salat?
Pernah? Pernah? Berarti kalian belum diuji. Kita belum diuji. Rasulullah SAW pernah sujud di hadapan Ka'bah. Ada orang kuffar Quraisy membawa kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah datang membersihkan kotorannya dan Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan tidak marah. Rasul mengangkat tangannya hanya berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Saya sudah belajar